Yang ingin saya soroti, kalau hak asasi manusia, kita manusia itu apa sih? Jangan-jangan yang sosoknya sudah manusia sebetulnya belum manusia. Kalau itu dibunuh melanggar HAM nggak? Itu saja. Karena banyak orang yang sosoknya bukan manusia, belum sudah manusia ternyata belum manusia, Pak. Definisi manusia kalau saya dengar dari Kiai yang kemarin, sekarang lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Tapi kalau saya lihat dari Plato sama diskusi di zaman Yunani itu, zaman Profesor Gayus, maaf kalau saya ngomong ini biar kelihatan nggak Rocky Gerung dikit gitu loh. Yang penting itu esensi kalau kata Plato, ya bener nggak? Esensi. Kalau kata Aristoteles yang penting realitasnya. Nah, orang Jawa menganut esensi, karena itu Hanoman itu wujudnya kera tapi dia manusia, jauh lebih manusia ketimbang manusia. Nah sekarang HAM itu apa definisinya? Jangan-jangan jenderal-jenderal yang diduga terlibat HAM nggak usah diadili karena ternyata bukan manusia. Loh ilmu pengetahuan kan sudah maju, Pak Gayus, Pak Irman. Mestinya bisa mengukur dong mana yang manusia mana enggak. Maka aku bukan ilmuwan, aku pecinta kehidupan. Itu satu. Jadi yang kedua, jadi kalau kita mau ngomongin soal HAM, apa itu manusia harus jelas dulu. Karena faktanya ada yang kalau nggak dibentak nggak kerja. Sudahlah, kita fair aja. Ada orang yang dirangsang sudah kerja, di sini orang bisa ditempelin kalau menurutku. Kita jujur aja lah, nggak usah sok-sokan biar dipuji, wah aku nggak peduli. Di zaman kita sekolah, di zaman kita ngaji, Pak, begitu kita serahkan pada guru, diapakan sama guru ngaji terserah, Pak. Bahkan ketika bapaknya Pak Kani yang tertinggi di kampung itu, kiai nggak peduli. Bapak saya dulu tertinggi di kecamatan karena bapakku camat. Tapi saya ngaji Al-Baqarah itu pecut di punggung terus, Pak, tiap ayat salah. Waktu Terminal 3 mati, Bandara Terminal 3 mati, Prof. Irman, yang benerin seorang profesor teman saya anak elektro, anak Jember, Profesor Nana. Itu waktu kecil kalau nggak belajar digantung di atas sumur sama bapaknya. Sekarang lapor HAM. Makanya dikit-dikit HAM, dikit betul juga Bu Irma, kadang-kadang ada betulnya Bu Irma. Gitu loh. HAM, bayangkan coba, guru aja mau megang telinga muridnya aja sekarang mikir 1000 kali, Pak. Dilaporkan ke HAM. Padahal guru itu kan bukan cuma ngajar. Kalau ngajar di Google bisa. Guru itu masalah budi pekerti. Sekarang pendidikan, karena guru nggak berani mau nempeleng murid aja, telepon orang tuanya dulu. Ini apa? Loh, kita mau kemana? Dulu Pak Karni, saingan kita masuk perguruan tinggi 1:1000, sekarang 1:10.000. Saingan orang-orang luar negeri semua mestinya makin keras saingan hidup. Mestinya pendidikan makin keras, pendidikan makin lembek, takut HAM. Agama baru. Perempuan nggak mau ngelayani, Bu, saya nggak mau pakai istilah ngelayani, karena ngelayani itu rendah, karena dua-duanya seneng, dua-duanya nikmat kan gitu loh. Jangan pakai ngelayani deh, ya melaksanakan. Dipaksa lapor HAM. Ya gimana kalau nurutin moodnya perempuan tuh moodnya jarang, kita moodnya tiap detik. Gitu. Gimana juga, tolong Pak Anam. Jangan diterima kalau ada laporan-laporan itu. Kita pengennya tiap detik, Pak. Enggak, kadang-kadang. Nah, saya berharap nanti polisi juga mulai ini kalau ada laporan dari orang tua murid. Karena bahaya, Pak Karni, kalau nurutin HAM ini. Yang kedua, jangan-jangan kita jadi tersiksa oleh HAM karena kita hanya mikirin manusia. Ini poin yang penting. Yang mungkin gak kepikir sama profesor. Kita hanya mikirin HAM, hak asasi manusia, tapi nggak mikirin hak asasi kucing, hak asasi tikus. Serius.
Kita kalah sama orang-orang zaman Sunda Wiwitan, zaman Magrais, Jawa, agama Jawa Sunda itu, zaman Kejawen. Saya masih ingat, waktu saya kecil masih ada itu doa kalau menanam padi itu, oh ya Tuhan, jangan dimakan tikus, jangan. Bakar menyan, kita ngomong bahasa Jawa, wong wilayah ngisuk maling badoro. Ular kalau mau makan monggo. Tikus monggo. Wereng monggo, tapi kami bagiin. Percaya atau tidak, enggak dimakan, kita tetap dibagiin sehingga kita enggak perlu pestisida. Pestisida terus tanah jadi bantat. Sekarang kita ribut soal lobster. Ujung-ujungnya bukan soal lingkungan, ujung-ujungnya soal ekonomi. Jadi binatang enggak dilihat haknya, kalaupun saya berani taruh nanti bisa dicek ke Haris. Kalau kita menghukum orang yang mencemari sungai, apa karena kita yakin bahwa sungai punya hak asasi? Saya kira enggak. Karena kalau sungai tercemar, lingkungan rusak, manusia yang terkena dampaknya. Ini manusia macam apa ini? Kalau badak dibunuh, rantai makanan putus, lingkungan hidup terganggu, maka manusia yang kena. Bukan karena badak juga punya hak asasi. Kenapa harus kita makan? Karena kita harus beribadah. Sehingga sebetulnya koruptor itu harus dikenai pasal berat habis. Kamu sudah mateni, kamu sudah membunuh kambing, kamu makan, tapi energi kambing itu nggak kamu gunakan untuk kebaikan. Jadi lebih Pancasila itu ada gitu loh Pak, di kehidupan itu. Jangan kalah sama Sumanto. Saya pernah main filmnya Sumanto, wawancara. Sumanto yang makan itu, itu niatnya mulia loh Pak. Daripada ini dimakan belatung. Loh ini Pak, jangan diketawain please, jangan lebih baik saya makan, saya muliakan menjadi tubuh saya menjadi energi. Tapi kalau energi ini tidak dijadikan, kalau dia ilmuwan menjadi ilmu pengetahuan, kalau dia seniman menjadi nyanyian, menjadi, saya kira nggak ada gunanya ngebunuh binatang. Kadang-kadang saya berpikir, kita sopan nggak sih Pak? Ngebunuh ayam, ngebunuh ini sudah rela mati untuk kita makannya sambil ngobrol. Kalau saya jadi ayam tersinggung gitu Pak. Serius. Loh enggak, ini mereka sudah rela menyumbangkan energi untuk kita, dan begitu kita makan kita sampai ngobrol bisnis. Ini mati untuk kita loh Pak.